Hello Technolovers, serangan mendadak yang dilakukan kelompok militan Palestina Hamas terhadap Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober kemarin telah menimbulkan akibat yang mematikan. Serangan tersebut mendorong Israel untuk memutuskan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun mendeklarasikan perang. Israel mengumumkan pengepungan total terhadap Gaza, memutus pasokan air, makanan, dan listrik. Lantas, seperti apa perbandingan militer antara Israel versus Hamas? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Serangan Hamas ini menghancurkan gedung-gedung, membuat ratusan orang pingsan dan menyebabkan Hamas menggulingkan tentara Israel. Banyak orang percaya bahwa kemajuan teknologi Israel tidak meramalkan serangan Hamas. Serangan rudal Hamas berhasil menembus teknologi kecerdasan buatan Israel yang dianggap paling canggih di dunia. Senjata Israel dianggap paling canggih dan telah menerima investasi miliaran dolar dari dunia. Namun ternyata teknologi tersebut belum bisa memberikan peringatan dini terhadap serangan Hamas. Mantan Kepala Intelijen Mossad Ephraim Halevi mengatakan Israel melewatkan serangan Hamas. Halevi juga mengakui bahwa jumlah roket yang ditembakkan oleh milisi Palestina berada dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mengatakan ini adalah pertama kalinya serangan Hamas menembus jauh ke wilayah Israel. Sebelumnya perkembangan teknologi AL yang dilakukan Iron Dome dan Israel mengejutkan banyak orang karena dianggap paling canggih di dunia. Israel menunjukkan bagaimana mereka menggunakan kombinasi AL dan drone untuk mengidentifikasi dan memilih target serangan rudal di jalur Gaza. Mengutip Defense Rate, kekuatan militer Israel dan Palestina sangat berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan Hamas. Israel memiliki senjata berteknologi maju, termasuk militer yang terlatih. Israel yang juga memiliki peralatan modern, kemampuan intelijen dan infrastruktur pertahanan yang kuat. Sementara itu, Palestina kekurangan kekuatan militer yang terkonsentrasi, khususnya di jalur Gaza dan tepi barat. Banyak faksi termasuk Hamas hadir di jalur Gaza, sementara otoritas Palestina berada di tepi barat. Meskipun beberapa faksi memiliki kekuatan paramiliter, mereka tidak sebanding dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Israel menerapkan kebijakan wajib militer agar pasukannya dapat terus berjumlah besar dan terlatih. Israel juga mendapat manfaat dari aliansi internasional yang kuat, terutama dengan Amerika Serikat. Dalam Global Firepower 2023, Israel masuk dalam 20 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Israel memiliki 646.000 tentara. Anggaran militer Israel juga diperkirakan mencapai 4,5% dari PDB negara itu, mencapai 522,03 miliar dolar pada tahun 2022. Di mana anggaran militer tahun 2023 negara ini mencapai 24 miliar 300 juta dolar atau setara 382 triliun 189 miliar 185 juta rupiah. Sedangkan kekuatan militer Hamas diperkirakan sekitar 20.000 hingga 25.000 pejuang. Besaran belanja militer Hamas hingga saat ini belum bisa diperkirakan secara pasti. Soal persenjataan, harus diakui Israel jauh lebih canggih dibandingkan Hamas. Mereka mempunyai banyak teknologi canggih, sementara banyak teknologi senjata Hamas yang dianggap ketinggalan zaman. Mengutip situs Israel Defense Forces atau IDF, negara tersebut memiliki sejumlah inovasi dalam teknologi militer. Tentara Israel dilengkapi dengan tank seperti tank Merkava dan kendaraan lapis baja. Tank Merkava mirip dengan Leopard 2 karena memiliki lapis baja frontal yang berat untuk perlindungan maksimal bagi 4 awak dan dilengkapi dengan meriam utama 120 mm serta senjata sekunder. Israel juga menggunakan pesawat tempur Kafir atau buatan sendiri, pesawat tempur multiperan yang berbasis pada pesawat Mirage Prancis. Angkatan Udara Israel juga memiliki sejumlah jet canggih F-35 Lightning II yang dibeli dari Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters, seminggu sebelum serangan Hamas pekan lalu, pejabat NATO mengunjungi perbatasan Israel-Gaza. Pejabat Israel mendemonstrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AL dan alat teknologi pengawasan. Israel menunjukkan cara mereka menggunakan gabungan antara AL dan drone untuk mengenali dan memilih target serangan roket di jalur Gaza. Drone Israel menggunakan teknologi pengenalan wajah di pos pemeriksaan perbatasan dan teknologi penyadapan untuk menguping semua jenis percakapan elektronik. Sebelumnya, Jenderal Eyal Zamir, Kepala Kementerian Pertahanan Israel, mengatakan Israel bersiap menjadi negara adidaya AL karena telah mengerahkan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah daftar teknologi militer canggih Israel. Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang mulai digunakan pada tahun 2011 di Israel Selatan.
Iron Dome dinilai mampu melindungi warga sipil Israel dari ancaman rudal yang terus-menerus dengan cara mencegahnya. Dengan jangkauan hingga 70,5 mil, pesawat ini dapat mencegat 692 rudal selama Operation Protective Edge. Setelah musuh meluncurkan rudal, stasiun radar akan segera mendeteksi dan melacak lintasannya. Kemudian segera meluncurkan rudal tersebut untuk mencegah dan menetralisir rudal musuh sebelum menimbulkan kerusakan. Berbeda dengan tank konvensional, Israel memiliki tank yang mampu menahan serangan rudal. Sistem tropi diciptakan untuk melawan ancaman rudal dengan menciptakan perisai pelindung 360 derajat di sekitar tank. Ketika musuh meluncurkan rudal ke tank yang dilengkapi tropi, sistem segera mendeteksi dan menetralisir ancaman tersebut. Juga tidak seperti pesawat F-16 yang biasa digunakan militer dunia. F-16L Sufa ditingkatkan oleh Israel untuk memenuhi kebutuhan spesifik Angkatan Udara negara ini. F-16L Sufa dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih, sistem radar yang dirancang khusus, dan sistem helm unik yang memungkinkan pilot melakukan tugas luar biasa. Lemparkan senjata ke pesawat musuh hanya dengan menggunakan penglihatan. Hamas diketahui telah memproduksi dan mengembangkan sebagian besar senjatanya sendiri. Berikut daftar senjata Hamas. Senjata terpenting yang dimiliki kelompok militan Palestina adalah roket. Setidaknya selama 12 tahun terakhir, sebagian besar serangan Hamas terhadap Israel dilakukan dalam bentuk roket dan artileri. Roket menjadi senjata unggulan Hamas karena mudah digunakan dan mampu memberikan damage kepada lawan dalam jarak jauh. Menurut beberapa laporan, roket yang ditembakkan Hamas diproduksi oleh industri manufaktur lokal. Drone umumnya dikenal sebagai pesawat pengintai untuk tujuan intelijen, manajemen medan perang, dan transmisi sinyal. Senjata-senjata ini memungkinkan Hamas untuk secara tepat menyerang pangkalan militer, fasilitas pertahanan, pembangkit listrik, sasaran angkatan laut, konsentrasi kekuatan, dan sasaran penting lainnya. Drone dapat terbang ke ketinggian rendah untuk menghindari radar, menerbangkan rute kompleks menuju sasaran, dan dapat digunakan dalam kawanan dengan kendaraan udara tak berawak atau UAV lainnya. Mortir merupakan senjata artileri ringan yang mudah digunakan dalam peperangan. Hamas dilaporkan memiliki mortir 120 mm yang dilengkapi dengan bom standar yang tampaknya diproduksi di Iran atau salinan model Israel dari tahun 1970-an. Beberapa bom dilengkapi dengan mesin tambahan yang meningkatkan jangkauan hingga sekitar 10 km. Namun banyak pihak memperkirakan Hamas hanya memiliki mortir dengan diameter 82 mm dan jangkauan tidak lebih dari 5 km. Dengan mortir kaliber kecil tersebut, kemampuan Hamas untuk menyerang kota-kota Israel sangat terbatas. Hingga saat ini Hamas diketahui menggunakan rudal anti-tank buatannya. Rudal yang mereka miliki adalah salinan dari rudal anti-tank Palestina yang tidak terarah seperti RPG-7 yang lama. Itu adalah senjata infanteri standar yang digunakan oleh sebagian besar angkatan bersenjata Soviet. Selama Perang Lebanon Kedua, Hizbullah menggunakan sejumlah besar rudal anti-tank, termasuk rudal Konkurs dan Kornet buatan Rusia. Meski dengan teknologi minim, serangan Hamas tidak bisa dianggap enteng oleh Israel. Faktanya untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, Israel akhirnya menyatakan perang terhadap Hamas. Hal ini merupakan akibat dari serangan mendadak Hamas pada tanggal 7 Oktober dengan skala dan cakupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan militan Hamas melalui kota-kota Israel pada hari Sabtu digambarkan sebagai yang paling mematikan. Hamas meluncurkan ribuan roket dan pasukan darat, udara, dan laut, menyerang dan menyusup ke kota-kota Israel dan komunitas kibbutz, menewaskan ratusan orang. Beban roket dan infiltrasi yang dilakukan militan Hamas dari jalur Gaza telah menembus teknologi kecerdasan buatan Al dan sistem pengawasan Israel yang dianggap paling canggih di dunia. Ini juga ya persenjataan kedua negara ini kalau dibandingkan. By the way, kalian tim Hamas atau Israel nih? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tapi semoga aja perang ini cepat berakhir ya. Kasihan anak-anak yang jadi korban atas peperangan ini.